Apa? Enggak serius. Aku... Revan? Kok jadi Revan sih? Enggak, Vian. Itu tuh, kamu lihat deh. Itu ada Revan. Dia ngapain ya kesini? Anak ngapain sih kesini? Bener ya, selalu aja ganggu. Mau apaan sih tuh orang? Enggak, dia tuh mau apa sih? Selalu aja muncul di waktu-waktu yang gak tepat. Mau nyari ribut sama aku. Vin! Apaan sih? Nggak harus dikasih pelajaran dulu nih anak. Vin, stop! Lihat ini. Kenapa airnya jadi banyak kayak gini? Aku jadi banyak airnya kayak gini ya, Ras? Apa jangan-jangan ada yang bocor kali, Vin? Nggak tahu juga, yaudah. Ayo, Vin. Kita harus pergi dari sini. Yaudah, mendingan sekarang kamu pegangan sama aku, kita lompat dari perahu ini ya. Hah? Enggak, Vin. Aku takut. Aku nggak mau, ah. Udah, kamu pegangan sama aku, kamu percaya sama aku. Daripada kita tenggelam di sini, kamu mau tenggelam? Tapi, Vin, udah deh. Mendingan kita diri dulu, Vin. Ini makin tinggi airnya, cepetan. Udah deh, percaya kita. Ayo, Ras, kita lompat dari sini sekarang, kita berenang. Enggak, Vin. Udah daripada tenggelam, kamu mau tenggelam di sini. Kamu tenang dulu ya. Kamu tuh jangan. Aduh, jangan. Kamu percaya sama aku. Enggak. Vin. Sudah, daripada tenggelam, kamu mau tenggelam di sini, enggak kan? Udah, ayo lompat. Stop. Ras, percaya sama aku. Mendingan. Apaan sih juga? Sana deh, lo sana. Laras, ayo. Pegang tangan gua, ayo. Apaan sih lo enggak? Lo tuh kenapa sih selalu muncul di saat yang nggak tepat? Udah deh, minggir sana lo. Awas. Vin. Awas, Udah pergi dong, aja. Vin. Kamu lihat situasi juga dong. Ya enggak, dia tuh kenapa selalu muncul di momen yang nggak tepat? Vino. Kamu mau kita tenggelam beneran di sini? Ya enggak lah, tapi daripada kamu sama dia. Lo mendingan sekarang lompat ke sini, lo berantem sama gue. Itu apa-apaan sih? Hah? Masih aja kayak bocah. Lagi kalian begini juga. Ayo, cepetan. Ayo, Laras. Udah bertenggelam, ayo. ya, Vin. Iya, udah. Revan, mana tangan lo sini? Udah. Yuk. Wah, awas. Ras, jangan kenceng-kenceng pegang tangan dia, Ras. Hati-hati pelan-pelan. Vino. Vin, ayo, Vin. Ayo. Apaan sih lo enggak? Gue nggak butuh bantuan lo. Lo pikir lo mau nolongin Alvino Adijaya? Gue bisa sendiri. Sana lo pergi. Vin, udah dong, jangan kayak gitu di saat kayak gini. Ayo. Udah, kepala batu, aku nggak butuh bantuan dia. Ayo, Ras, apa? Ya udah. Enggak. Bentar, kita tungguin dulu dong. Ini bukan waktunya bercanda ya. Udah lah, aku bisa sendiri. Oh, Vin, jangan. Revan, Sana lo gimana pergi mau aja. jalan? Revan, Vino sini ya. Woi, Vin, Revan. Lo beneran ninggalin gue? Revan, emang bener-bener enak nyari masalah. Woi, Revan. stop, Revan. Gue ditinggalin Ini lagi. katanya. Nanti Vino kasihan. Hah? Vino. Nggak apa-apa, kepala batu, asalkan kamu aman. Aku bisa sendiri. Vino! Lo si Revan, lo kenapa sih main asal tinggalin aja? Lu lihat sendiri kan, Ras. Dia tuh keras kepala. Gue sebel banget sama lo. Vin! Tolongin. Laras. Waduh, kenapa bisa jadi seperti ini, Mbak Laras? Laras, ayo gue bantuin, ayo. Pak Bimo tolongin Vino, Pak Bimo. Tadi tuh perahu yang kita naikin kayaknya bocor dan air udah lumayan banyak masuknya. Pak Bimo, sekarang Vino masih di sana. Waduh, Bimo, kenapa bisa terjadi kayak begini? Siapa yang ngelakuin coba? Jangan-jangan ulah si Revan. Dan kok dia bisa muncul tiba-tiba? Tak tahu soal perahu bocor. Am I right? Bener, Tuan Chan. Ya udah, kalau gitu kita analisa ulang dari awal satu-satu. Sampai di sini kita ketemu tukang perahu. Terus, Aduh, Bu Anabel, kita nggak punya banyak waktu. Mendingan sekarang kita tolongin Vino dulu. Laras. Ayo. Enggak, gue nggak mau. Loh, Vino? Laras. Kok Vino tiba-tiba nggak ada pejannya Vino tenggelam? Waduh, Vino, aduh, Bimo gimana ini? Kondisi Tuan Vino gimana? Hah? Pernafasannya oke nggak? Terus Tuan Vino bisa berenang nggak? Nah, ini danaunya aman nggak? Apa ada buayanya? Aduh, Bimo, kalau sampai Tuan Vino tenggelam, kita berdua bisa ditenggelamkan sama Ibu Rani. Lakuin sesuatu dong. Laras, Kamu tuh berisik banget sih. Udah tenang dulu, saya juga lagi mikir. Vin!
Laras! Laras Adijaya! Tuan Vino. Vino! Vin, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi anak ini harus kasih pelajaran dong, nggak? Apaan sih? Kok gara-gara gua? Lo bilang sendiri sama gua kalau bisa sendiri. Enggak, bukan itu. Maksud lu tuh apa ngerusak momen gue sama Laras? Ngapain lo sabotase? Vino, niat gue baik. Gue mau nolongin lo berdua. Udahlah, gue tuh gak percaya sama orang kayak lo. Lo mau? Laras masak kuyup? Udah baik gue tolongin lo. Lo gak percaya sama gue? Makasih ya, Van. Lo udah nolongin gue. Tapi tetap aja. Gue bingung kenapa lo bisa tahu kalau perahu kita itu bocor. Dan lo bisa datang di waktu yang tepat. Laras, lo curiga sama gue? Lo pikir gue yang ngelakuin itu semua? Gue yang sabotase perahu lo. Gak usah sok polos deh. Ya iyalah. Lo pikir siapa lagi coba yang ngelakuin ini? Emang ya? Bapak sama anak sama aja. Lo tuh gak ada beda sama Marco soalnya. Cukup! Bisa gak? Jangan ngomong itu lagi. Oke. Gue minta maaf. Karena udah ngerusak momen bahagia lo. Vin, udah, Vin, udah. Restoran tuh bener-bener keterlaluan tau gak? Udah ya, kamu cuekin aja. Maksud dia tuh apa sih ngerusakin ini semua? Vin, ini kamu kedinginan loh. Ini kan momen spesial buat kamu, Ras. Udah gak apa-apa. Ini kamu kedinginan banget, udah ya. Udah, aku gak apa-apa kok. Lagian cuma gini doang. Vino Adijaya kan kuat. Ya begini mah kecil buat aku. Kan? Tuan Shan, Bimo, cepet telepon ambulan. Oke? Mayday. Tuan Vino sakit butuh bantuan. Ayo cepet. Ini. Bimo, jangan diem aja. Lakukan sesuatu. Mana. Telepon ambulan. Apaan sih lo boneka hantu? Gak usah lebay. Gue kuat kok. Gini doang mah kecil buat gue. Iya, Tuan Vino. Vin, udah ya. Wow, banyak banget. Itu obat atau apa? Lo habis ngerampok kayak di dalam? Ih, Queen Bee, itu lengkap tahu. Ada vitamin, anti alergi, anti bengkak, sama ada salep. Terus ada obat minum biar Lola nggak demam. Sama Lola tadi beli obat cuci muka, toner, kapas, tisu. Soalnya di rumah udah habis. Enak banget lo ngomongnya. Itu kan di luar tanggung jawab gue. Terus itu semua dibayar pakai apa? Sisi gue tadi, kartu kredit gue. Iya iyalah Queen Bee, masa dibayarin sama satpam yang tadi sih? Nyusahin banget sih lo. Untung aja lagi sakit lo. Masih sebel ya, Zak? Iya sih. Gue juga jadi lo masih kesel pasti. Siapa yang gak kesel coba? Soalnya tuh kasar banget ya. Nggak mulutnya, nggak tangannya, kasar banget. Kelihatannya doang baik. Padahal mah busuk. Makanya tadi gue ajak lo. Biar lo tahu belangnya dia tuh kayak apa. Udahlah, nggak usah dibahas. Ya, dia emang gitu sih orangnya. Ini sama gue aja. Lo lihat kan? Gue tuh sebenarnya baik, care sama orang. Coba aja nih, si Lola yang jadi asistennya si Sonya. Udah abis lu Lol, dijambak, diinjek-injek sama si Sonya. Mau lo? Enggak. Bianca, kalau menurut kamu Sonya itu jahat, memangnya kamu baik? Kamu itu biang yang rusuh, Bianca. Kamu yang nyuruh Sonya buat ngelakuin yang jahat-jahat itu.
Apaan sih lo? Kok lo ngomongnya kayak gitu sama gue? Sorry. Aku pergi ya. Ini kunci mobil. Loh, kok gitu sih? Gue kan masih butuh supir. Lo inget kan, pinggang gue tuh masih sakit. Ini kan masih di sekitar rumah sakit. Kalau masih sakit ya udah periksa aja lagi. Dia pasti nyesel. Satu lagi, Bianca. Mau kayak gimana pun kamu jelek-jelekin Sonya. Aku nggak peduli. Karena di mata aku, Sonya itu tetap baik. Ya ampun, Hazel gentle banget deh. Bisa ngebelain cewek yang dia sayang sampai segitunya. Kalau juga mau dong digituin. Bisa diem gak lo? Gue sumpal dikit lagi mulut lo. Mau gue cakar lagi? Enggak. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Telepon nggak ya? Telepon atau enggak, telepon atau enggak, telepon atau enggak. Gak usah deh. Ntar gue dibilang baper lagi sama dia. Nyebelin. Terus banget. Gue telepon aja nih. Daripada penasaran. Tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Ih. Cewek mana lagi sih yang ditelepon? Jangan-jangan Dara lagi nelfon sama cowok lain lagi. Gimana sayang? Udah gak apa-apa kan? Udah mendingan kok mah. Kan tadi Dara udah minum obat. Kamu sih kayak anak kecil pakai main basa-basahan segala, ya kan? Iya nih mah. Tadi Dara sama Leon gak sengaja kecebur. Kamu kenapa lagi sih sama Leon? Kayaknya Dara sama Leon gak mungkin bisa balikan lagi nih mah. Kok mikirnya kayak gitu sih? Memangnya masalah kalian itu serumit apa? Gak tahu deh mah. Kayaknya ada yang salah deh sama kita berdua. Kalian berdua itu kan masih muda. Perjalanan kalian juga masih panjang. Gak usah deh mikir yang berat-berat. Biarin aja semuanya itu mengalir apa adanya. Siapa tahu dengan kalian berteman, kalian itu malah menemukan jalan supaya kalian itu bisa bersatu lagi. Atau gimana kalau Mama bikin perjodohan? Supaya kalian itu bisa bersatu lagi, bisa deket lagi. Ya terserah sih, kalian mau pacaran boleh, mau bersahabat baik boleh, atau cuma sekedar berteman juga nggak masalah. Yang penting Mama itu cuma pengen lihat kamu sama Len itu nggak ada yang musuhan. Itu aja kok. Iya mah, Dara ngerti kok maksud Mama. Ya udah, Mama pinjem dong handphone kamu. Mama pengen video call sama Leon. Boleh kan? Iya boleh mah. Wait.
kayaknya ada yang kangen nih. Malam, Leon. Tante, maaf Tante. Kamu pikir ini Dara ya? Ya, sorry Tante. Tadi Leon kira si Dara. Ada apa ya Tante? Enggak, Leon. Tante tuh cuma pengen tahu kamu tuh kabarnya gimana. Katanya kamu tadi kecemplung di laut. Iya, betul. Iya Tante, jadi ceritanya gini. Tadi Leon bonceng si Dara naik sepeda. Terus Leon lihat ke belakang, nggak fokus, lihat ke depan, terus langsung nyebur dia ke laut. Tapi nggak apa-apa kok, Leon kan kuat. Alah, katanya tadi kuat. Ini sekarang bersin-bersin. Yang bener yang mana sih? Enggak, ini gara-gara selimut baru berdebu. Jadi bersin deh. Kamu juga pakai selimut? Kenapa kedinginannya? Pengen dipeluk? Idih, siapa juga yang mau dipeluk? Tuh kamu aja tuh peluk bantal sana. Ogah kali peluk kamu. Ya udah, kalian lanjut ngobrolnya. Tante pamit dulu ya. Leon jangan dimatiin dulu ya. Nah, gimana? Makasih ya, Ma. Ya sayang. Sekarang kamu lanjut lagi sama Leon. Tanggung, debatnya lagi seru. Iya nggak? Mama bisa aja sih godain Dara. Udah ya, Mama tinggal ya. Sorry. Tadi aku lama ya? Ya, nggak apa-apa lah. Buat kamu, nunggu selama apapun, it's okay. Tuh kan, mulai lagi kan gombalnya. Ngomong-ngomong, kamu udah minum obat belum? Loh, kok tiba-tiba perhatian sih sama aku? Idih, GR banget. Oke. Dari Pak Marco, Bu. Marco? Ya. Marco, untuk apa kamu menelpon saya? Ada apa, Rani? Sepertinya kamu takut sama saya. Marco, tolong bedakan antara saya takut dengan muak. Just to the point, please. Saya nggak punya banyak waktu untuk kamu. Sepertinya hidup kamu terlalu tegang. Sebenarnya apa yang kamu sedang rencanakan? Sepertinya kamu terlalu ngurusin hidup orang lain. Dengar, Rani. Apapun yang kamu lakukan, pasti kamu akan berbuat jahat sama Laras. Jangan asal nuduh kamu, Marco. Saya tidak menuduh kamu. Karena saya tahu siapa kamu dan bagaimana sifat kamu dari dulu. Kamu tidak pernah berubah, Rani. Dengar, Rani Adijaya. Cukup saya saja pernah menjadi korban kamu. Dan jangan kamu ulangi lagi. Dan saya tidak mau Laras jadi korban kamu berikutnya. Sepertinya kamu sangat takut kehilangan Laras, Marco. Sampai-sampai kamu menuduh saya tanpa bukti. Marco, saya ini wanita. Saya punya hati. Saya tahu saya tidak ingin menyakiti anak saya. Dan kamu tahu, sebentar lagi pasti Laras dan Vino sudah jadian lagi. Oh, yang jadi bahan pertanyaan buat saya, kenapa baru sekarang kamu tergesa-gesa agar anakmu Vino jadian sama Laras? Kenapa baru sekarang? Ini jadi pertanyaan besar. Dan saya yakin di balik ini semua pasti ada niat terselubung yang kamu sedang rencanakan. Dan ini bagian sifat kelicikan kamu yang saya tahu. Dengar, Rani Adijaya yang terhormat. Kalau kamu niat jahat sama Laras, saya jamin rencana kamu pasti gagal total. Karena Marco tidak akan tinggal diam. Gagal total. Gagal total.
Enggak mungkin. Calm down. Stay cool. Jangan marah terus. Ya jelas lah gue marah, Sean. Lu lihat kan Revan ngapain? Dia sabotase acara penting gue sama Laras. Kali ini gue gak bisa maafin dia. Gue bikin perhitungan sama dia. Vin, Sean, nih minum dulu biar kalian tenang. Iya juga sih. Si Revan itu emang ganggu banget. Coba tadi dia nggak muncul, nggak akan berantakan gini. Tuh kan, Sean. Lo sendiri aja bisa nilai. Sekarang gimana gue gak kesel sama dia coba? Ini acara paling penting buat gue sama Laras dan dia ngancurin itu semua. Gue kasih pelajaran sama tuh anak. Gak bisa gue maafin. Udah, Vin. Mendingan sekarang kamu minum dulu ya, biar kamu tenang. Gak, Ras, please deh, Ras. Kali ini aja, please kamu jangan cegah aku. Aku harus kasih dia pelajaran, dia tuh gak bisa seenaknya kayak gini. Vin, udah. Vino, mendingan sekarang kamu minum dulu aja deh. Kamu tuh jangan pakai emosi dulu. Biar aku yang selesain masalah ini. Aku pasti akan selesain kok. Ras, udah deh, please, Ras. Kali ini aja kamu jangan cegah aku. Aku harus kasih dia pelajaran, dia tuh gak bisa seenaknya kayak gini. Vin, udah deh. Bisa gak sih gak usah pakai kekerasan? Gak bisa. Ini urusan antar laki-laki. Vin, udah. Cukup ya. Udah, Vin. Apaan sih? Jangan bantah lagi. Lu kan Laras face. Kelihatan mengerikan gitu. Kayak mau makan orang. Ya udah deh. Tapi ini cuma karena kamu yang minta. Kalau nggak udah aku hajar tuh anak. Masa iya gagal? Tapi kenapa Marcos yakin itu? Mana Vino belum pulang lagi? Jangan-jangan emang gagal. Apa ini? Diary perempuan? Ini kan punya Laras. Ternyata Laras dan Revan sudah mengenal sejak dulu. Pantas mereka sedekat itu. Vino? Mama di kamar Vino. Vin, kamu udah pulang? Iya, Ma. Tapi maafin Vino ya, Ma. Vino gagal ngasih surprise ke Laras. Lalu Vino udah capek-capek atur, Vino capek-capek bikin surprise ya. Tapi semuanya gagal, Ma. Ini semua tuh gara-gara Revan, tau gak? Dia yang ngancurin semua rencana Vino. Dia yang sabotase semua surprise Vino. Yang sabar, Nak. Kan masih ada hari lain. Kamu tenang aja. Ini kan bukan masalah besar, Vino. Tetep aja, Ma. Ini semua tuh salahnya Revan. Vino akan perhitungan sama Revan. Tunggu. Setahu Mama, ini itu kesalahannya Marco. Tapi kok kamu malah menyalahkan Revan? Ya sama aja lah, Ma. Orang Revan itu anaknya Marco. Kamu serius, Vino? Iya, Vino serius, Ma. Vino juga baru tahu. Assalamualaikum. Loh, ada orang salam kok nggak dijawab? Waalaikumsalam. Nah, gitu dong.
Ngapain lo kesini lagi? Kurang jelas apa yang kemarin gue kasih tau ke lo. Aku dengar kok. Tapi aku bingung aja. Status aku kan masih kerja di sini. Sebagai supir kamu. Masa aku harus ninggalin kerjaan aku? Jadi lo kesini lagi cuman karena lo supir gue? Udah itu doang? Gak ada alasan lain? Emangnya aku harus alasan apa lagi? Ah udah deh, gue bisa nyetir sendiri kok. Soalnya aku itu supir kamu. Tugas aku nyetirin kamu. Terus aku harus ngapain lagi? Udah gede kan? Bisa mikir sendiri dong. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Iya. Iya kak. Peluk dia aja nih. Iya kak. Kenapa disuruh keluar sih? Ini anak-anaknya dekil banget. Lo pikir gue mau? Kalau bukan tugas putri kampus, gue juga ogah. Apa lagi lo? Aduh, Lola sih kayak pusing lagi deh. Kayaknya Lola harus minum obat nih sekarang. Ya, Windy, Lola mau minum obat dulu. Bye. Lo mau kemana? Lo asisten gue, bantuin gue dong. Windy, Lola itu asisten artis. Nemenin syuting, nemenin shopping. Bukannya kayak gini. Nemenin Queen Bee ngasih nasi box ke anak-anak jalanan. Nggak mau tahu gue. Lo tetep harus temenin gue. Gila si Reza. Dia tuh amnesia apa gimana sih? Main seenaknya aja muncul depan muka gue dengan tampang so innocent-nya dia itu. Lo pikir segampang itu, Za? Sorry ya. Gak. Ya, nggak boleh. Pokoknya lo harus tetap bantuin gue. Apa sih? Itu Bianca. Lihat aja pembalasan gue, Bianca. Lola! Sini nggak? Udah selesai kan minum obatnya? Jangan bohong lo ya. Sini nggak? Gak mau. Di situ panas. Terlalu hitam. Bodoh amat. Sini nggak? Gue aja udah panas-panasan, masa lo enggak? Kok jadi kayak lo yang bos sih? Gak mau. Panas. Enggak tuh. Gue cuma mau nakutin lo aja. Mau make sure lo masih punya perasaan atau enggak? Harusnya lo make sure ke diri lo sendiri, tau enggak? Yang punya perasaan itu gue atau lo? Lo gak lihat tadi banyak banget anak-anak. Mau lo tabrak semua? Udah deh. Gue juga gak percaya lo beneran peduli sama mereka atau enggak. Yang jelas, lo ngelakuin semua ini terpaksa. Buat putri kampus. Kasian ya. Masih aja diribetin sama tugas kayak gini. Obses banget lo. Diem lo. Yang pasti gue gak seenaknya kayak lo. Mau nabrak anak orang. Gue. Mau gue sebutin berapa kali lo nyoba buat nabrak Laras. Lo juga gila. Mau lo tuh apa sih? Lo jangan lupa, gue masih punya ini. Dan selama gue punya ini, lo gak bisa ngapa-ngapain. Silahkan. Lo mau aduin gue? Silahkan. Gue gak takut.
Gue juga udah muak jadi putri kampus, tugasnya kayak gini banget. Tetep aja, gue harus pastiin lo dihukum. Yeay, dapet! Sini, balikin! Apaan sih? Gak mau! Say, lo apa-apaan sih? Lo berubah tau gak semenjak lo kena Reza? Lo udah ngerasa hebat? Karena kemarin Reza udah ngebelain lo sampai ngebentak gue dan ninggalin gue. Iya. Hah? Reza belain gue? Say, lo mau kemana? Woi, hadepin gue dulu lah. Tadi aja lo yang nyari gara-gara. Sonya! Pengecut dia kan sekarang. Terus, ini surutnya mau diapain sekarang? Sobek, buang jauh-jauh dari gue. Ya Narevan, diminum. Ini khusus saya bikin buat Narevan. Ayo diminum Narevan. Enak banget ayah. Pantesan Torabika Tora Cafe, Karamelov. Kalau nggak enak saya nggak akan bikinin. Ini kan buat anak muda ya. Kok ayah suka? Ya, ayah juga cocok soalnya. Ayo minum lagi yuk. Iya. Laras. Tadi kalau mau balik lagi, ada yang ketinggalan ya? Gimana kalau gue anter lo ke kampus? Nggak perlu. Gue bisa sendiri. Laras, lo kenapa sih? Hah? Nggak biasanya lo begini? Jangan bilang lo lagi marah sama gue. Ras, ada apa sih nak? Nih, Narevan udah jauh-jauh kemari untuk anterin kamu loh. Nggak usah dicuekin. Kenapa sih? Ya, gak tau deh ya. Coba aja tanya sendiri sama orang yang bersangkutan soal kejadian kemarin. Laras, lo udah kenal gue berapa lama sih? Hah? Lo masih berpikir gue penjahatnya? Gue yang lakuin itu semua? Laras, ini gue Revan. Kejadian? Kejadian apa? Ini ada apa sih? Pak Samsul? Nah, Vino. Pak. Lo ngapain kesini? Lo jauh-jauh dari Laras. Sekarang gue tanya sama lo ngapain di sini? Bisa sopan sedikit gak ngomongnya sama gue? Oh, lo bisa nggak? Nggak usah saya main di belakang terus sabotase rencana orang. Tunggu. Udah. Jangan ribut dulu. Ini ada apa sih? Nggak, Pak Samsul. Asal Pak Samsul tahu aja. Revan yang baik hati ini, yang sok suci ini, diam-diam udah sabotase rencana Vino sama Laras kemarin. Terus, gue harus gimana? Kalau gue belain Revan, yang ada Vino bisa tambah marah. Benar itu nak Revan. Apa lo diem aja? Ngaku lo! Iya kan? Lo gak usah bohong lagi deh. Marco udah bilang semuanya ke gue. Dia udah terang-terangan. Dia bilang kalau emang dia terlibat sama ini semua. Dan gue tahu lo pasti ikut campur kan? Lo kerja sama Marco buat sabotase rencana gue sama Laras. Iya kan? Apa? Emang iya kan? Jaga mulut lo. Lo jaga sikap lo. Gue gak pernah anggap Marco sebagai bokap gue. Perlu gue ulang? Gitu. Kalau aja ini ngedepan ayah, gue hajar, ngerti? Gak usah so akrab dulu. Pak Samsul itu bukan ayah lo. Ayah lo itu Marco. Marco itu ayah lo. Lo gak usah dipanggil Pak Samsul ayah. Cukup. Kenapa? Cukup. Akuin lo. Marco itu ayah lo. Bisa diem?
gue gak pernah anggap Marco sebagai ayah gue. Tapi kenyataannya, lo itu anaknya Marco dan lo... Laras, lo kok diem aja sih? Yaudah ayah, kalau begitu Revan pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala batu, kepala batu, kepala batu. Vino, udah deh, nyetir yang bener. Kamu ngapain sih? Kamu gitu doang sih reaksinya? Biasanya marah dipanggil kepala batu, biasanya heboh. Apaan sih, Vin? Udah deh. Lo kenapa sih? Lagi mikirin Revan, ya? Enggak juga. Enggak juga? Berarti ada kemungkinan iya dong? Enggak, Vin. Udah ya. Kamu mendingan konsentrasi nyetir aja deh. Aku lagi banyak pikiran aja. Jangan gitu dong. Kalau sama aku kamu tuh harus happy. Harus senyum, jangan banyak pikiran. Kok kamu diem aja sih? Biasanya kalau aku ngebut kamu tuh teriak-teriak, kamu heboh, megang-megangin aku. Ini kenapa diem aja? Vin, nanti lurus, depan kamu belok kanan ya. Kalau emang bukannya kita mau ke kampus? Udah kamu ikutin aja deh, antarin aku aja ke sana ya. Oke. Biar tau rasa nih kalau dia. Biar dia nggak songong lagi jadi cewek. Yo, men. Rencana kita pasti berhasil. Ngapain tuh mereka? Kok jadi gini sih? Kalau gue biarin, mereka bisa musuhan beneran. Gak bisa dibiarin nih. You're gone. Kenapa kamu deg-degan? Apaan sih? Siapa bilang? Tuh, lihat tuh. Baju aku jadi kusut kan gara-gara kamu. Kayak gak disetrika. Nyebelin tuh gak? Kenapa? Kamu malah senyum? Cishes. Sekarang kamu bilang Claudia, bilang dia mau kerja sama Hans. Aduh, Leon pakai gandeng tangan gue segala lagi. Kan gue jadi tambah baper. Ternyata rasanya nggak berubah. Genggaman tangan Leon masih lembut. Sakit tau gak sih? Kenapa dicubit sih? Halo, udah bangun? Tunggu. Ini kok tiba-tiba kita di kantin? Nggak denger. Bakal yang jadi orang yang baperin banget. Ini cuma pegangan tangan doang loh. Idih, siapa juga yang baper? GR. Udah intinya gini, you see Claudia over there? Lihat nggak? Bilang ke dia mau dikerjain sama Hans. Dan kalau aku yang ngomong, dia nggak bakal percaya. Karena aku temannya Hans. Oke. Go.
Awas kesandung ya. Perhatian banget kayaknya sama aku. Ya, banget jadi orang udah sana. Sampai kapan jadi ribet kayak gini? Gara-garanya gua sama Dara lagi. Serius nih, kita cepet-cepet cari cara biar permusuhan ini selesai. Bang, Bu Rani sudah datang. Suruh dia ke sini. Silakan. Situ tukang parkir, main stop aja. Tuh kan bener tukang parkir, kanan apa kiri? Ada apa, Rani? Ada yang saya bisa bantu? Marco. Saya heran, kenapa kamu selalu ikut campur urusan saya? Dan kamu selalu merusak semua rencana saya. What do you want, Marco? Kenapa kamu datang marah-marah? Sebaiknya kamu duduk dulu. Temani saya minum. Relax. Kamu pikir saya sudi untuk duduk-duduk bersantai dengan kamu? You wish. Oke. Kalau gitu, saya tidak akan jawab apapun juga. Sebelum kamu duduk. Sepertinya Marco sedang menguji kesabaran saya. Mas Vino, Mbak Laras, ngapain datang ke sini, Mas? Ya, harusnya gue yang nanya lo ngapain di sini. Jangan bilang Mama juga di sini. Iya, benar sekali Mas Vino. Bu Rani ada di atas sama Pak Marco. Mereka lagi bicara di sana. Pak Bimo, Pak Marco sama Bu Rani lagi ngomongin apa? Soal itu saya nggak tahu, Mbak Laras. Vin, kayak kita harus segera masuk deh sekarang. Karena aku juga harus ngomong sama Pak Marco. Ya, Ras. Bu, bentar. Bim, gue yakin banget. Mama pasti ditekan habis-habisan sama Marco. Mas Vino, saya nggak tahu pembicaraan mereka sedang membicarakan soal apa, Mas. Ya, Ras. Kita masuk. Minggir. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Vin, maaf Pak. Saya mau ketemu sama Pak Marco sebentar. Ada yang harus saya bicarain. Maaf Mbak Laras, untuk kali ini Mbak Laras tidak boleh masuk. Karena Pak Marco ada tamu penting. Jadi tidak bisa diganggu. Udah sendiri kan, Ras? Percuma kamu ngomong baik-baik. Sekarang gue bilang minggir. Gue mau masuk. Minggir! Bim, biar gue aja yang ngurus dia. Lo bawa Laras masuk. Ini orang, kalau saya menjauh, pasti dia mendekat. Kenapa ya? Aduh, jangan-jangan dia suka sama Annabella. Klasik. John, nama kamu Johnny, ya kan? Maaf nih, kalau saya mengecewakan kamu. Kalau kamu suka sama saya, lebih baik jangan. Nanti kamu patah hati. Soalnya saya udah punya pacar, oke? Dan kamu tahu, saingan kamu itu berat. Kamu nggak akan kuat. Badannya tegap, lebih ganteng dari kamu. Percaya
percaya diri dan sopan sekali. Dan satu lagi, dia gentleman sekali. Selalu melindungi saya dalam segala bahaya. Bimo, panjang umur. Bimo, tolongin aku dong. Nih, si Joni dari tadi deket-deket aku terus. Aku kan risih. Kayaknya dia suka deh sama aku. Oh ya? Beneran? Dan kamu pasti bilang kan, kalau kamu punya cowok yang selalu melindungi kamu dalam segala hal, dalam situasi apapun. Bener nggak? Kok kamu tahu? Kamu denger ya tadi? Aku nggak dengar, Annabella. Tapi aku yakin sekali, kalau itu pasti yang kamu lakukan. Iya kan? Annabella, kalau kamu sekarang minta tolong sama saya, berarti cowok yang kamu maksudkan itu saya. Iya. Aduh, Bimo udah deh, jangan sok ganteng. Kamu harusnya bersyukur masih ada perempuan yang mau ngakuin kamu jadi pacarnya. Tapi kalau yang ngaku-ngaku itu kamu gimana ya? Kenapa sih kamu gak suka? Bimo, kamu tahu nggak? Laki-laki yang deket sama aku itu sangat senang kalau aku akuin jadi pacar aku. Annabella, kalau namanya cinta, itu berarti ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kata siapa? Hah? Kamu gak usah bicara cinta kalau kamu belum pernah jatuh cinta, oke? Kan memang begitu kan seharusnya? Benar nggak, John? Maaf Bu Annabel, saya cuma mau nanya, apa Bu Rani dan juga Pak Marco ada di sini? Mereka lagi ngobrol di mana ya? Kamu kesana aja Laras, mereka di ruangan itu. Oke, makasih ya. Maaf Nona Laras, Anda tidak boleh masuk ke dalam. Pak Marco tidak ingin pembicaranya diganggu. Tapi ada yang perlu saya bicarakan sama Pak Marco. Ada kesalahpahaman yang perlu saya lurusin. Sebentar aja kok. Tidak bisa, ini perintah. Kamu temuin Mama sama Marco. Biar aku yang ngurusin botak ini. Kenapa lo botak? Biasa aja dong liatinnya. Kenapa? Cemburu sama rambut gue? Gak bisa punya rambut. Kenapa marah? Sebel. Kecolongan. Katanya asisten profesional. Gitu aja kecolongan. Apa lo? Mau lawan gue? Takut sama gue? Kayaknya mereka lagi serius banget. Kalau gue datang jadi ganggu nggak ya? Gue takut malah jadi kacau nanti. Gue masuk apa enggak ya? Di satu sisi, gue nggak bisa biarin mereka buat berseteru. Tapi kalau gue masuk, gue takut gue salah ngomong. Dan jadinya malah makin parah. Secara Bu Rani dan Pak Marco kan orangnya keras kepala semua.